suatu fenomena gitu ya, di mana kalau kita melihat di bisnis-bisnis belanja online ini ada iming-iming nih yang membuat orang biasanya ada promo free ongkir, lalu juga promo cashback. Nah itu tuh apa sih sebenarnya yang membedakan dan seberpengaruh apa ke bursa atau ke konsumen dan juga ke bisnisnya? Kita akan bergabung langsung pagi ini di Kompas Bisnis bersama Irfan Agia, psikolog konsumen. Selamat pagi Agia. Pagi, Pak Kalis. Oke, ini menarik nih karena sekarang trennya banyak free ongkir, lalu juga cashback, lalu diskon. Itu tuh secara psikologi tuh apa sih yang membedakan masing-masing promo itu? Oke, jadi cashback, diskon, dan free ongkir ini semuanya adalah bagian dari strategi pemasaran atau promo dari bisnis. Nah, perbedaannya terletak dari jenis potongan harganya dan penggunaan potongan harga tersebut. Jadi kalau diskon itu biasanya potongan harga langsung dan selisih harga potongan itu bisa digunakan di tempat lain. Nah, bedanya kalau cashback itu dia potongannya kembali ke dompet digitalnya atau di tempat aplikasinya gitu. Jadi contohnya misalnya ada baju seharga 100.000, didiskon jadi 70.000. Nah, ada selisih 30.000 kan. Kalau kita dapat diskon, selisih 30.000-nya itu kembali ke dompet kita, dompet konsumen. Sedangkan kalau cashback, 30.000-nya itu kembali ke aplikasinya atau tokonya. Jadi kita harus menggunakannya di toko tersebut. Sedangkan free ongkir itu jelas untuk memotong harga dari ininya ya, ongkos kirimnya. Seperti itu. Nah, dari segi psikologi gitu ya, konsumen sebetulnya akan lebih tertarik dengan promo atau potongan langsung. Kenapa? Karena itu mempermudah decision making atau pengambilan keputusan mereka gitu. Karena misalnya kalau diskon kan kita tinggal mikirnya, oh iya kita dapat potongan langsung 30.000. Nah, tapi kalau cashback, saya harus berpikir ulang, emang ini saya bisa pakai untuk beli apa lagi nih di toko atau aplikasi tersebut gitu. Jadi ada tambahan lagi decision making seperti itu. Jadi bisa disimpulkan dari 3 promo itu sebenarnya yang paling nggak disukain adalah cashback karena harus ada decision making tadi yang Agia bilang? Betul. Nah, tapi cashback ini akan jadi lebih menarik bagi konsumen jika ke depannya dalam toko atau aplikasi tersebut ada semacam loyalty program atau berkelanjutan gitu ya dari penyedia cashback tersebut gitu. Jadi contohnya dengan kita mengumpulkan cashback dalam bentuk poin misalnya. Nah, poin itu akan bisa kita tukar dengan beberapa hadiah atau beberapa potongan harga lain. Jadi ini akan sangat bergantung dengan bagaimana penyedia cashback itu memberikan program berkelanjutan dalam aplikasi atau website tersebut. Oke, kalau di antara diskon dan free ongkir sebenarnya mana yang lebih disukain oleh konsumen? Ya, kalau diskon dan free ongkir akan bergantung pada nominalnya pasti ya. Karena untuk yang free ongkir pasti akan disukai oleh orang-orang yang misalnya konsumen di luar Pulau Jawa misalnya ya. Karena misalnya kebanyakan toko itu berpusat di Pulau Jawa dan ongkos kirimnya akan lebih mahal. Nah, tapi kalau diskon itu akan lebih disukai oleh orang-orang di yang Pulau Jawa gitu ya, karena dia bisa mendapatkan potongan langsung dan dia bisa menggunakannya di tempat lain, seperti itu. Tapi kalau ngelihat untung ruginya nih, saya sebagai konsumen gitu. Kalau tadi cashback Ya, Agia udah bilang kalau memang ada berkelanjutannya bagus. Tapi yang lain nih, misalnya diskon, lalu juga free ongkir. Apalagi free ongkir, karena biasanya kan harus ada minimum pembelian nih. Nah biasanya konsumen, betul. aduh kurang 20.000 nih beli dulu ah. Nah ini untung ruginya apa sih buat konsumen? Ya, bagi konsumen ketika mereka menerima penawaran, baik itu cashback, promo, diskon langsung ya, atau free ongkir, untungnya adalah yang pasti value for money gitu ya. Mereka akan berhemat gitu ya, dalam arti kita bisa menghemat sekitar beberapa puluh ribu atau bahkan ratusan ribu gitu ya. Nah, ruginya adalah secara psikologis gitu ya, kayak yang tadi Pas Kalis ceritakan juga, kita mungkin akan jadi menambah membeli barang yang mungkin belum perlu bagi kita gitu. Karena materi-materi promosi seperti ini sangat bagus dalam menciptakan, kalau di psikologi namanya scarcity atau kelangkaan. Jadi ini tuh menciptakan urgensi gitu ya untuk kita menggunakan promo atau diskon ini, karena biasanya diberikannya kan terbatas gitu ya, hanya hari ini atau hanya minggu ini. Jadi membuat konsumen itu merasa ada urgensi untuk membeli produk dan bahkan menambah membeli barang yang mungkin belum kita butuhkan, seperti itu. Berarti kalau biasanya kan konsumen bilang, ah entar kayaknya ini kita bakal pakai deh. Itu sebenarnya nggak bagus ya buat konsumen? Ya, jadi ada dua juga nih. Ada yang pertama mungkin memang karena dia suka ya
dengan toko dan program berkelanjutannya. Tapi yang kedua ada bentuk rasionalisasi gitu ya. Jadinya ya nanti bisa deh dipakai untuk beli yang lain gitu ya. Itu sebetulnya bentuk rasionalisasi kita saja agar kita merasa tidak rugi gitu ya ketika menggunakan atau membeli produk tersebut seperti itu. Nah, ada lagi nih, itu sebenarnya pertanyaannya lagi, menyetir psikologi konsumen nggak sih? Apalagi biasanya nih, bukan hanya online ya, toko-toko offline gitu. Biasanya dia kalau ngasih cashback atau diskon nih, harganya dinaikin dulu, baru dikasih diskon. Nah, itu gimana efeknya ke psikologi konsumen? Ya, jadi itu betul, itu sangat menyetir psikologis konsumen. Kenapa? Karena kalau di strategi psikologi konsumen, ada namanya anchoring atau jangkar gitu ya. Jadi kita sebagai manusia, kita mengambil keputusan berdasarkan informasi pertama yang kita tangkap. Nah, contohnya ada baju tadi ya, harga awalnya 100.000 gitu kan. Kita dikasih tahu harga awal 100.000, terus dikasih diskon nih jadi 70.000. Oh iya, kita menghemat banyak 30.000. Padahal kita tidak tahu harga awal baju tersebut itu sebetulnya 100.000 kah atau mungkin 110.000 kah. Nah, pebisnis bisa menaikkan harga awal sebagai jangkar tadi ya untuk menyetir psikologis konsumen. Wah, semakin tinggi harga awalnya, berarti semakin untung kalau saya membeli ini. Contohnya misalnya, jadi kita kasih tahu harga awalnya 150.000 loh, sekarang 70.000. Wah, kita menghemat lebih dari setengah harganya. Nah, itu kan jadi menyetir juga persepsi psikologis konsumen terhadap produk tersebut. Tapi kalau ngelihat dari harga yang dinaikin itu, kita sebagai konsumen bisa nggak sih memfilter ya supaya tahu gitu, oh ini harga dinaikin dulu atau enggak? Betul. Jadi sebagai konsumen kita punya authority ya untuk mengambil keputusan. Nah, informasi ini adalah kunci ya bagi kita konsumen untuk sebelum membeli satu produk. Kita bisa melakukan riset kecil-kecilan dulu gitu ya. Biasanya kan kita compare dulu ya harga baju di brand ini, di toko ini seperti apa. Kalau ternyata ada yang kok ini mahal banget ya, di toko lain itu lebih murah. Nah, kita patut curiga gitu ya. Oh, ini mungkin harganya dinaikin terlebih dahulu, terus didiskonnya jauh, agar kita merasa lebih value for money. Gitu. Jadi sebagai konsumen, kita juga perlu istilahnya stop and think ya. Kita berhenti dulu, terus berpikir nih, kita melakukan komparasi berdasarkan opsi-opsi. Sehingga kita bisa mengambil keputusan pembelian dengan lebih rasional. Seperti itu. Buat konsumen harus menunggu berapa lama sih Agia? Karena kan kadang ada yang bilang, aduh nunggu dulu kalau kebawa mimpi berarti emang pengen banget. Nah itu tuh sebenarnya seberapa panjang sih kita sebagai konsumen bisa mengevaluasi perlu atau tidak membeli barang ini? Ya, jadi untuk dari segi evaluasi pasti perlu ya. Tapi kita akan berkutat dengan strategi-strategi marketing dari pebisnis ini gitu ya. Akan sulit ketika para pebisnis itu menggunakan strategi tadi, urgency gitu ya. Jadi terbatas waktunya misalnya hanya 1 hari ini. Atau bahkan kalau contoh kita mau pesan tiket pesawat atau hotel, 50 orang sedang melihat kamar ini atau ruangan ini gitu kan. Itu jadi meningkatkan, waduh ini kalau saya nggak mengambil keputusan dengan cepat gitu ya, kita akan ketinggalan gitu. Jadi ini semacam semacam pertarungan kita dengan waktu gitu ya dalam mencari opsi dan keputusan. Seperti itu. Padahal sebenarnya itu taktik marketing aja atau memang benar nggak sih ada misalnya barangnya memang langka gitu atau emang taktik marketing aja kita beli 2 hari lagi juga ternyata harganya sama gitu? Ya, itu memang strategi marketing juga ya. Jadi mungkin ada beberapa produk yang memang sangat langka gitu ya. Tapi kalau kita cermati sebetulnya kalau kita tunggu dulu gitu ya sehari atau 2 hari, ternyata masih ada kok gitu kan. Itu sebetulnya adalah atmosfer persepsi yang dibentuk oleh pebisnis gitu ya untuk menciptakan urgensi tadi gitu ya. Sehingga ketika kita mengambil keputusan bahkan kita merasa baik, kita merasa enak gitu ya. Oh iya, untung saya ambil sekarang gitu ya. Padahal besoknya mungkin masih ada gitu ya. Itu yang sering terjadi ya sama konsumen-konsumen apalagi ibu-ibu. Nah yang menarik juga ada perbedaan kalau kita belanja di marketplace sama di media sosial Instagram misalnya. Biasanya di Instagram tuh DM for price. Nah itu tuh taktik marketingnya tuh buat pengusaha seperti apa, buat konsumen juga seperti apa sih? Nah tapi jangan dijawab dulu Agia, kita jeda sejenak, Kompas Bisnis segera kembali.